Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini Allah masih memberikan hidup, memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke masjid ini dalam rangka menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga segala langkah kita, segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah kucurkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan kita juga sebagai umatnya. Semoga kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Jamaah rahimakumullah, marilah kita mantapkan iman dan takwa kita. Bertakwalah dimanapun kita berada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak kita duga. Wa may yattaqillaha yukaffir sayyi'atihi wa yu'zim ajra. Siapa yang bertakwa, dosa-dosanya akan diampuni Allah dan akan mendapatkan imbalan pahala yang amat besar. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini
pengurus masjid memberikan tema mencari keberkahan hidup. Semua orang yang beriman mesti mendambakan keberkahan, baik hidupnya, hartanya, ilmunya, keluarganya, yang diharapkan semuanya berada dalam keberkahan. Bahkan Rasulullah banyak mengajarkan doa tentang memohon keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Rasulullah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Ketika kita mau makan, Rasul juga mengajarkan Allahumma barik lana fima razaqtana ya Rabb. Berikanlah berkah terhadap rezeki yang Kau berikan kepada kami. Ramadan, Sya'ban dan Rajab baru berlalu. Rasul juga mengajarkan ketika Rasulullah masuk dalam bulan Rajab, beliau juga berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah ya Rabb, berikanlah berkah pada kami dalam bulan Rajab, berikanlah berkah kepada kami dalam bulan Sya'ban, berikanlah berkah kepada kami dalam bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Pertanyaannya, mahiyal barakah? Barakah itu apa? Jamaah rahimakumullah, Imam Al-Ghazali mengatakan al-barakatu hiya ziyadatul khair. Barakah atau berkah itu adanya tambahan kebaikan-kebaikan. Sementara di dalam Kamus Al-Munawwir, al-barakatu hiya nikmah. Barakah itu nikmat. Ketika nikmat disyukuri, terus nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Itulah barakah. Sementara Ar-Raghib Al-Asfahani beliau mengatakan barakah itu subutul khair al-ilahi fi syai', tetapnya kebaikan Tuhan pada sesuatu. Itulah berkah atau barakah. Jadi adanya tambahan-tambahan kebaikan, dan kebaikan tetap, bahkan terus sampai akhir hayat, kebaikan-kebaikan akan selalu bertambah. Jamaah rahimakumullah, ketika ada pernikahan, Rasulullah juga mengajarkan agar kita berdoa untuk kedua pengantin itu. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak, semoga Allah memberikan kebaikan, memberikan berkah terhadap kebaikan-kebaikan yang ada padamu. Wa baraka alaik, semoga Allah memberikan berkah pada hal yang tidak kamu sukai, penderitaan, sakit, suasana yang tidak enak, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Jamaah rahimakumullah, dalam doa untuk orang yang baru menikah ada dua kata yang digunakan oleh Rasulullah. Barakallahu laka. Laka biasa digunakan untuk hal yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah terhadap kebaikan-kebaikan yang kalian dapat. Sebab harta banyak melimpah belum tentu berkah. Kebahagiaan rumah tangga akan dilihat berkah
ketika ada ketaatan dalam keluarga, akan ada tambahnya ketaatan kepada Allah, rumah tangga akan berkah. Sehingga harta umpamanya dalam keluarga melimpah harta, anak yang sehat itu bisa mengandung berkah. Ketika harta yang ada di rumah kita pergunakan infak di jalan Allah, akan terus mendatangkan berkah. Apalagi kita senang sedekah dengan sedekah jariah, kita membantu pembangunan mushola, masjid, selama itu masih digunakan terus akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Itulah berkah. Ketika kita berinfak di jalan Allah, menyantuni kaum du'afa, berarti kita mendapatkan predikat sebagai dermawan. Nah, kedermawanan seseorang itu, orang itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Sehingga Rasulullah katakan, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat kepada Allah. Qaribun minan nas, dekat kepada manusia. Qaribun minal jannah, dekat kepada surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Berarti hartanya dan rumah tangga yang keluarganya senang berinfak dan sedekah, mereka mendapatkan keberkahan. Tetapi ketika harta melimpah, orangnya sehat tapi dia pelit, tidak ada berkah. Walaupun hartanya melimpah, jabatannya tinggi, sehatnya luar biasa, berkahnya hilang. Al-bakhilu, orang yang pelit, kikir itu. Ba'idu minallah, jauh dari Allah. Ba'idu minan nas, jauh dari manusia. Ba'idu minal jannah, jauh dari surga. Qaribum minan nar, dekat terhadap api neraka. Walaupun hartanya banyak, orangnya sehat, kedudukannya tinggi, berkahnya tidak ada, karena tidak ada tambahan kebaikan. Jamaah rahimakumullah, mungkin sehat kita gunakan untuk senantiasa taqarrub kepada Allah, rajin ibadah, rajin sedekah, senang menolong kaum du'afa, hidupnya berkah. Tetapi suatu ketika mungkin kita sakit, juga di dalam sakit bisa ada berkah. Ketika kita menghadapi dengan ketabahan dan kesabaran, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adzan, kata Rasulullah, hatta syauqa yusaquha illa kafarallahu biha min khatayahu. Orang yang sakit, kena malapetaka, kena musibah, sedih, tapi dia mampu menghadapi dengan ketabahan dan kesabaran, dosanya diampuni oleh Allah. Itulah keberkahan, tambahan kebaikan. Tetapi sakit, ketika tidak ada kesabaran, sudah sakit, tidak ada berkah. Kenapa? Tidak ada kesabaran, tidak menerima ketentuan Allah. Jamaah rahimakumullah, lalu dari mana kita mendapatkan berkah secara umum biar kita faham? Yang pertama, keberkahan itu intinya akan ditemukan dalam keimanan dan ketakwaan. Iman, orang yang memilikinya akan merasa senang ketika dia banyak beribadah, akan merasa senang ketika dia banyak berinfak, akan merasa senang ketika dia banyak memberikan manfaat kepada orang lain, dan gelisah ketika dia berbuat dosa dan maksiat. Berarti orang itu mendapatkan barokah, berkah, adanya tambahan kebaikan. Sehingga Allah katakan, walau anna al-qura amanu wattaqau
la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ardh. Andai kata penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ardh. Sungguh kata Allah, kami buka pintu-pintu berkah dari langit dan di bumi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan berkah, kita sebagai warga negara Indonesia ingin mendapatkan berkah, kuncinya yang pertama mantapkan iman, mantapkan ketakwaan kepada Allah, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, kita akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan berkah, adanya tambahan-tambahan kebaikan. Yang kedua, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, diamalkan dalam kehidupan sehari. Di dalam Al-Quran ada berkah, penuh dengan berkah kata Allah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Kami turunkan Al-Quran kata Allah penuh dengan berkah. Ikuti hidayah petunjuk yang ada di Al-Quran. Pasti kita akan mendapatkan berkah, keberkahan dalam hidup. Dalam ayat yang lain, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadabbaru ulul albab. Jadi Al-Quran diturunkan agar ditadabburi, tidak cukup dibaca nilainya luar biasa, ditadabburi akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda, diamalkan akan bertambah kebaikan itu sehingga berkahnya tambah tinggi. Itu yang kedua, itulah kunci yang kedua. Yang ketiga, kita ini manusia lemah. Kalau ingin mendapatkan berkah, banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah. Karena doa mukhul ibadah, sumsumnya ibadah. Doa silahul mu'min, senjatanya orang yang beriman. Suatu ketika ibu dari Anas bin Malik, Ummu Sulaim, menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, Anas itu pelayanmu ya Rasul, tolong doakan dia ya Rasul. Lalu Rasulullah mendoakan, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu. Ya Rabb, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, berkahi dia terhadap apa yang Engkau berikan ya Rabb. Dikabulkan oleh Allah doanya, sehingga hartanya banyak, anaknya banyak, bahkan termasuk sahabat yang terakhir meninggal, semuanya mendapatkan berkah ya Allah. Jamaah rahimakumullah, ada minimal indikator kalau kita ingin tahu kita dapat berkah atau tidak. Yang pertama, kita menerima Islam dengan lapang, sehingga selalu merasa nikmat ketika beribadah. Itu yang pertama. Jadi kita bisa merasakan sendiri nikmatnya beribadah, nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya sholawat, nikmatnya sholat, karena lapang dari kita menerima Islam. Faman yuridillahu an yahdiyah Islam. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, lapang dadanya untuk memeluk Islam, sehingga merasakan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita istiqomah dalam melakukan amal soleh, istiqomah, konsisten sampai akhir hayat kita. Tidak pernah merasa bosan untuk melaksanakan amal soleh. Kemudian yang ketiga, sabar menghadapi ketentuan Allah, ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk.
Ketika tiga hal itu ada dalam diri kita, insya Allah kita termasuk orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan dalam hidup. Ajaban li amril mu'min idza asabatu sarra'u syakar wa idza asabatu dar'u sabar. Sungguh sangat mengagumkan, kata Rasulullah, perihal orang yang beriman. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang enak, dia selalu bersyukur dengan menambah ketaatan kepada Allah. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak enak, dia bersabar dan bersabar. Itulah indikator kita termasuk orang yang mendapatkan keberkahan atau tidak. Barakallahu lakum fil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha innahu al-ghafurur rahim.